Caca cerita, biasanya nih kak, kalau ada suara kayak gitu, pertanda ada yang akan meninggal. Caca makin merinding mereka pas denger itu. Aduh, jangan-jangan bener gitu. Langsung si kasirnya tuh nelpon mamanya dia. Mama lagi nggak kenapa-napa kan? Enggak, saya lagi pakai kain kafan, pakai kapas, dipajang 10 R di atas pintu kamar umnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa subscribe. Oke, pada malam ini saya akan membawakan kisah. Ini datanya dari, ini namanya asli loh, bukan seperti video-video biasanya. Karena dia udah berapa video ya? Udah 4 atau 5 kalau nggak salah. Dia itu nggak ingin namanya disebut. Nah, kali ini videonya namanya disebut, jadi nama asli. Oke, kali ini ceritanya dari seorang gadis yang bernama si Uma. Ada omnya itu meninggal dunia dan ada keganjalan yang terjadi pada omnya pada saat dia meninggal dunia. Gimana ceritanya? Check it out. Jadi si Uma ini adalah seorang gadis yang berusia 17 tahun. Dia itu baru selesai sekolah SMA dan cari kerja nih. Dia belum mau kuliah. Nggak tahu kenapa nggak mau kuliah dia. Yang jelas dia setelah lulus sekolah dia cari kerja. Nah, dapatnya pada saat itu rumah makan. Dapatnya di rumah makan yang mana rumah makan ini itu berisi 17 karyawan. Jadi dia ngelamar nih. Di rumah makan ini ada 2 shift malam, shift pagi. Jadi pada saat itu jatuhnya dia shift malam. Karyawan di rumah makan ini itu suka cerita horor, suka banget. Jadi mereka itu kalau ngumpul gak ada pelanggan nih, gak ada yang makan, mereka tuh cerita tentang horor. Nah, satu persatu bergilir gitu ceritanya. Pada suatu ketika sekitar jam 4 sore ada 4 orang nih di dapur. Ceritanya si Uma, si Caca, dan 2 koki. Nah, 2 koki ini tuh nggak ikut cerita, cuma si Uma sama si Caca doang yang cerita. Berdua di ini dekat penyimpanan makanan. Mereka duduk-duduk tuh di situ lagi ngobrol. Nah, ngobrolnya apa? Hantu. Bukan pelanggan yang mereka ini obrolin, hantu guys. Jadi sambil ngobrol hantu, tiba-tiba si Caca nanya sama si Uma, kamu pernah nggak dengar kejadian atau nyaksiin kejadian hal yang aneh ketika seseorang meninggal? Gitu pertanyaannya si Caca. Nah, si Uma ngejawab nih, pernah, itu terjadi pada om saya. Si Uma cerita, jadi ceritanya omnya Uma ini itu sedang masuk ke rumah sakit. Pada saat itu Uma beserta sepupunya dapat jatah giliran ngejaga nih. Mereka berdua nih di dalam ruangan bertiga sama omnya. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba omnya itu kebangun sambil nunjuk ke arah pintu. Dia ngomong, kok ibu datang? Gitu nih si om. Si Uma beserta sepupunya itu tahu kalau nenek mereka itu udah meninggal, alias ibunya omnya ini udah meninggal. Terus bisik-bisiklah si Uma nih, om lagi ngigo kali ya? Gitu. Panas nggak badannya? Mereka bisik-bisik nih ngomongnya. Nggak tahu. Panas kali, makanya ngigo. Ya udah biarin aja, gak usah didengerin gitu ya kan, bisik-bisik mereka. Tapi omnya tuh masih tetap ini merhatiin orang yang di depan pintu itu. Dia sambil ngomong lagi nih, loh kok banyak ya temennya ibu datang, itu siapa semua? Si Uma sama sepupunya ini tuh tetap gak ngubris apa yang dikatakan sama omnya itu, tetap diem gitu. Udah nggak digubris sih. Nggak lama dari situ, sekitar 1 menit dari kejadian itu, tiba-tiba
omnya meninggal dunia. Di sini bener-bener si Uma sama si sepupunya tuh shock. Karena kenapa? Barusan ngomong kalau ada yang datang, yaitu orang yang ngejemput omnya itu di rumah sakit. Tapi jemputannya bukan jemputan kayak manusia ya. Situlah mereka tuh merinding. Nah, si Caca mendengar hal itu, awalnya tuh wah seru ya, seru sekaligus merinding, ikut merinding dia kan si Caca mendengarnya. Nah, ada nih bagian part si Caca ketawa. Jadi, ketika omnya itu dimakamkan setelah 10 hari, si Uma ini nggak pernah ke rumah omnya lagi ya kan, cuman ke rumahnya omnya itu waktu tahlilan gitu. Setelah 10 hari si Uma pergi ke rumahnya omnya. Gak tahu kenapa si Uma ini nengok ke atas pintu kamarnya omnya. Pas nengok gitu, dia ngeliat ada satu foto yang menurut dia itu kok bisa sih dipajang di situ. Nah, jadi ini tuh foto ketika omnya itu lagi pakai kain kafan, pakai kapas, dipajang 10R di atas pintu kamar omnya. Di situ Caca ketawa. Lah kok bisa? Untuk apa? Gitu. Untuk apa ditaruh di situ? Si Uma ngejawab nggak tahu juga. Nah, ketawa nih sambil ketawa si Caca, ketawa terus gitu. Soalnya menurut dia tuh lucu. Nah, setelah si Caca ketawa, tiba-tiba ada suara ketawa lagi nih di belakang si Uma. Si Uma kan nyender tuh di tempat penyimpanan makanan, ruangan penyimpanan makanan. Dia tuh nyender di situ. Si Caca langsung diem. Lah, itu suara siapa ya ikut ketawa? Gitu. Nggak tahu suara siapa. Coba lihat cek. Nah, si Uma sama si Caca ngecek nih. Kebetulan dua koki ini tuh denger orang yang ketawa barusan. Kalian sih kenapa cerita-cerita serem di sini? Kan ada yang ikut ketawa, gitu ya kan? Nah, mereka tuh ngecek berempat ngecek ke ruangan makanan, penyimpanan makanan maksudnya. Pas dicek nggak ada siapa-siapa. Salah satu anaknya bosnya itu lari ke ruangan. Dia manggil nih, tante, kok nggak tutup warungnya? Nenek saya meninggal. Ngomong gitu ya kan? Hah? Si mereka berempat ini langsung nengok, langsung ngeliat si anak kecil tadi. Nenek kamu meninggal? Kapan? Barusan, ngomong gitu. Barusan meninggal. Si 4 orang ini itu langsung lihat-lihatan. Karena kenapa? Barusan mereka dengar suara. Oh, pikir jangan-jangan yang tadi ketawa di situ. Gak tahu kenapa otaknya mereka itu sepemikiran kalau orang yang ketawa di tempat ruangan makanan itu, penyimpanan makanan itu adalah nenek yang barusan meninggal. Jadi mereka itu tiba-tiba seketika merinding empat-empatnya. Mereka ngobrol setelah itu ada pergi ya tentunya. Jangan sampai mereka nggak ngobrol di depan anak itu, ntar lapor lagi. Enggak ngobrol, nggak ngomong di situ. Jadi mereka tuh ini ngobrol berempat. Jangan yang ketawa tadi itu adalah petanda kalau ada yang meninggal. Setelah kejadian itu si Caca cerita juga nih. Sebenarnya di sini, di tempat kerja ini, itu pernah ada kejadian karyawan lama. Karyawan lama itu nginepnya lalu di kamar itu. Dia nunjuk nih, sambil nunjuk di kamar itu. Nah, pada saat malam hari, sekitar jam 1 atau jam 2, tiba-tiba keran itu nyala sendiri kerannya. Kalau dibilang keran itu rusak, kenapa harus jam 1 dan jam 2 malam? Kenapa nggak nanti ada pelanggan? Berarti bukan kerannya yang rusak, tapi emang ada yang nyalain itu keran. Nah, si Caca ngejelasin tuh hal itu. Dan ada juga nih kejadian salah satu yang benar-benar semua karyawan tuh denger.
Jadi pada saat jam 6 sore itu kan jam shift 1 sama shift 2 lagi ngumpul. Pada ngumpul semua nih, shift 1, shift 2 biasanya ketemu gitu. Pada jam segitu tiba-tiba ada suara orang manggil salah satu karyawan. Itu sangat-sangat jelas dan didengar sama seluruh karyawan di situ. Pada nengok pada satu arah yang nggak ada orangnya sama sekali. Jadi di dapur nih ya kan, di dapur. Nah di dapur itu tuh nggak ada orang. Orang tuh bisa ngeliat. Jadi suara ini itu berasal dari dapur. Nah kondisi dapurnya itu kayak apa? Ada tatakan nih ya kan, tempat nata makanan. Nah jadi kita tuh bisa ngeliat di tembus gitu. Kok tembus? Ada meja meja tatakan, jadi kita tuh bisa ngeliat ke sebelah. Orang dengan tidak adanya orang tuh bisa kelihatan gitu. Aduh susah banget ya Allah jelasinnya kayak. Sesekali aku ingin menarik nafas. Di sini dapur. Nah, di sini dapur misalnya nih, misal di sini dapur. Ada tempat natain meja kayak meja ini nih, kayak meja ini. Ya Allah harus dijelaskan gini ya. Ini ada meja-meja tatakan makanan. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari sana tembusan kayak gini. Tuh. Gitu ya. Oke, kayak gitulah gambarannya. Gambaran dari si dapur ini yang sumber suara itu. Mereka semua pada nyari sumber suara itu dan ada salah satu nih nama yang disebut yang dipanggil sama si makhluk ini, yaitu nama si kasir. Nah, si Caca langsung kepo nih, tanya, Kak, itu ibunya kakak lagi sakit nggak? Atau tantenya kakak gitu? Nggak ada yang sakit. Caca cerita, biasanya nih Kak, kalau ada suara kayak gitu, pertanda ada yang akan meninggal. Dia itu ingin ngasih tahu kalau dia itu mau pergi. Ngomong gitu si Caca, makin merinding mereka pas denger itu. Aduh, jangan-jangan bener gitu. Langsung si kasirnya tuh nelpon mamanya dia. Mama lagi nggak kenapa-napa kan? Enggak, saya lagi goreng pisang gitu. Oh, kirain ini mama lagi sakit. Enggak, mama nggak sakit. Ya udah Mak, cuman ini. Tante gimana kabarnya? Tante di situ nggak ada ini juga, nggak ada yang sakit, baik-baik aja. Oh ya udah kalau gitu pengen nanya kabar aja. Langsung ditelepon sama si kasirnya. Karena gara-gara si Caca ngomong kayak gitu. Sampai dikonfirmasi semua sama keluarganya. Soalnya namanya doang yang dipanggil di situ pada saat itu. Oke, sekian dulu ceritanya si Uma. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah.